Seperti yang kita tahu bahwa gaya hidup minimalis saat ini sedang naik daun. Tapi apakah kalian pernah terpikirkan apa yang akan terjadi jika semua orang hidup dengan gaya minimalis? Pertanyaan-pertanyaan seperti gimana kalau nanti semua orang hidup minimalis dan berhenti membeli barang-barang? Ekonomi kita kan juga bergantung pada tingkat konsumerisme. Apakah nanti sistem keuangan, bahkan sistem ekonomi kita akan runtuh? Atau lebih parahnya lagi, banyak perusahaan yang harus tutup dikarenakan turunnya request atau demand dari barang-barang yang memicu konsumerisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas itu. So, let's start. Jika semua orang menganut gaya hidup minimalis secara global, memang skenario yang agak kurang masuk akal. Tapi jika kita kembali lagi ke konsep awal atau konsep dasar minimalisme sendiri bukan tidak memperbolehkan orang-orang untuk berbelanja. Jadi semua orang tetap bisa melakukan pembelian atau spending money, namun terhadap sesuatu hal yang memang mempunyai value terhadap diri mereka. Jadi masih ada kemungkinan bahwa gaya hidup minimalis itu bisa diadopsi oleh banyak orang. So, topik ini akan sangat menarik untuk kita bahas. Mari kita telusuri apa sih yang akan terjadi jika memang banyak orang atau seluruh orang di dunia menjalani gaya hidup minimalis. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita klarifikasi dulu apa itu gaya hidup minimalis. Minimalis bukanlah gaya hidup tidak memiliki barang atau tidak spending uang sepeser pun. Minimalisme adalah gaya hidup yang secara sadar dan fokus untuk mengurangi hal-hal ataupun barang-barang yang tidak berharga atau menambahkan value terhadap hidup kita. Jika kita pendekkan atau persingkat lagi, inti dari gaya hidup minimalis sendiri adalah untuk mengurangi barang atau memiliki lebih sedikit, memitigasi gangguan atau distraksi, sehingga kita dapat memiliki kebebasan dan lebih menikmati hidup secara sepenuhnya. Kadang seorang minimalis bisa menghabiskan uang tanpa harus membeli atau memiliki barang-barang yang baru. Jika banyak orang menganggap seorang minimalis atau gaya hidup minimalis itu adalah orang-orang yang berhemat, kamu harus menonton video yang ini agar kamu tahu bahwa apa bedanya minimalism dan hidup frugal. Untuk singkatnya, hidup minimalis berfokus untuk memiliki sesuatu lebih sedikit, di mana hidup frugal berfokus kepada mengurangi atau berhemat dalam sisi spending money. So, dalam konteks ini sebenarnya sudah bisa terlihat bahwa sebenarnya hidup frugal lebih memiliki impact yang lebih besar terhadap ekonomi dibanding hidup minimalis. Lalu apa yang akan terjadi terhadap perekonomian dunia jika seluruh orang menganut atau menjalani gaya hidup minimalis? Biasanya orang akan berpendapat bahwa tingkat ekonomi itu akan bertumpu atau bergantung terhadap konsumerisme dari pasar. Jika semua orang menganut gaya hidup minimalis, kita sebagai minimalis tetap masih membutuhkan sandang, pangan, dan papan, yaitu seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar hidup kita. Tapi jika sebagian besar orang menjalani gaya hidup minimalis, maka bisa diprediksi akan ada pergeseran atau pengurangan untuk permintaan dari segi barang atau materi. Maka dengan otomatis produksi barang-barang akan menurun. Bisnis retail sudah pasti akan berdampak dan mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, industri atau bidang produksi yang lain mungkin saja bisa meningkat, seperti pendidikan, kesehatan, produk berkualitas tinggi atau fair trade, perusahaan perjalanan wisata atau traveling, ataupun transportasi umum. Industri tadi adalah industri-industri yang memberikan jasa untuk memberikan service atau experience. Dalam jangka panjang, roda ekonomi akan beradaptasi terhadap supply dan demand. Ekonomi akan melakukan pivoting terhadap bidang-bidang atau jasa-jasa yang memang memiliki demand yang tinggi dibandingkan demand yang menurun atau tidak lagi mempunyai permintaan dari konsumen. Karena pada dasarnya, tujuan ekonomi adalah mensuplai kebutuhan atau solusi seperti barang dan jasa terhadap permintaan pasar atau konsumen. Lalu pada akhirnya, ekonomi mau tidak mau harus lebih melayani atau berfokus kepada orang-orang
yang lebih mempunyai preferensi minim dan hemat. Apakah akan ada efek positif dari ekonomi yang mensuplai minimalis? Pada kenyataannya, masalahnya bukan ada di konsumsi, melainkan pada tingkat konsumerisme kita. Karena tingkat konsumerisme kita lah yang memberikan kita rasa tidak pernah puas untuk membeli segala sesuatu barang, sehingga kita jadi benar-benar lupa apa yang benar-benar kita butuhkan. Berikut adalah hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Kita akan lebih sedikit membeli barang dan akan lebih banyak spending terhadap pengalaman atau experience. Kita juga jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari barang yang bisa membuat kita bahagia. Lingkungan kita akan jadi lebih sehat karena kita sebagai manusia akan menghasilkan lebih sedikit limbah akibat menurunnya produksi barang-barang. Konsumen juga akan lebih sadar dan memilih hal yang berkualitas dibanding quantity. Jadi dampak positif dari ekonomi masyarakat minimalis adalah dengan menurunnya produksi dari beberapa industri, maka sumber daya alam akan lebih sedikit yang lebih dieksploitasi dan mempunyai efek positif seperti lingkungan yang lebih sehat. Tapi mengapa itu tidak pernah terjadi sampai sekarang? Alasan pertama yaitu hidup minimalis bukan untuk semua orang. Meskipun hidup minimalis itu cukup sederhana, tapi kita tahu cukup sulit untuk dijalani oleh semua orang. Meskipun beberapa praktek hidup minimalis cukup mudah untuk dipraktekkan, seperti decluttering, namun cukup sulit untuk memaintain atau benar-benar menjalani gaya hidup minimalis untuk kesehariannya dalam jangka waktu yang lama. Kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk mengadopsi gaya hidup minimalis, dikarenakan memang setiap orang mempunyai selera, perilaku, dan juga keyakinan yang berbeda-beda. Tidak ada yang mampu atau bisa meyakinkan kita untuk menjalani gaya hidup sesuatu kecuali diri kita sendiri. Perubahan yang besar akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang atau lambat. Meskipun kita berandai-andai bahwa semua orang mampu menjalani gaya hidup minimalis, itu tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat atau dalam beberapa tahun saja. Gaya hidup adalah sesuatu yang perlu disesuaikan dan butuh waktu. Perubahan secara masif atau secara global tidak akan terjadi jika tidak ada pemicu yang secara global juga. Contohnya seperti bencana dunia, perang dunia, atau seperti pandemi yang seperti saat ini. Diprediksi atau diestimasi, kita akan butuh puluhan tahun untuk bisa beradaptasi menjalani gaya hidup minimalis secara global. Namun, dengan waktu yang panjang tersebut, ekonomi dunia akan mempunyai waktu untuk beradaptasi dengan supply dan demand yang terbentuk pada saat kita menjalani gaya hidup minimalis. Hidup minimalis secara global akan memberikan dampak tingkat konsumerisme yang akan lebih rendah. Jika seluruh masyarakat lebih sadar dan lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli sesuatu, dan juga lebih memilih kualitas dibanding kuantitas, kita akan lebih sedikit mengenerate atau menghasilkan limbah, maka in the long run, ekonomi atau industri akan beradaptasi dengan hal itu. Maka dari itu, mari kita tetap konsisten dan mengajak teman-teman atau sanak saudara kita untuk menjalani gaya hidup minimalis, karena in the long run akan terbukti membawa manfaat yang baik terhadap diri kita sendiri sebagai konsumen dan juga lingkungan dan dunia kita. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu pikirkan atau kamu bayangkan jika seluruh orang menjalani gaya hidup minimalis? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini jika kamu tertarik untuk melihat atau berdiskusi tentang gaya hidup minimalis. See you in the next video. Bye.